Baiklah, kalau gitu eh semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan adab kajian dulu aja kali ya. Bagaimana? Apakah operator bisa memutar adab kajiannya? Ini sepertinya oke. Kita bacakan dulu ya. Adab kajian Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustadz datang, ada baiknya untuk perhatikan adab dan menjaga wudhu. Jadi yang sudah sholat asar masih ada wudhunya, alhamdulillah. Untuk yang sudah sudah batal, silahkan dipersilahkan lagi mengambil wudhu karena ustadznya belum hadir. Jadi ada 5 menit, oke langsung lari. Lalu kemudian jangan lupa mute audio selama kajian. Nanti ada waktunya dipersilahkan untuk persesi pertanyaan. Mudah-mudahan kita ada kesempatan waktu untuk bertanya on cam ya, atau untuk live question. Berikutnya on cam jika tidak ada uzur, biar kelihatan semuanya bersama-sama semangatnya. Lalu kemudian jangan lupa ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, bisa ditulisnya via chat, via apa ini namanya, ketikan tangan atau pakai ketikan tulisan tangan boleh juga. Yang pegal-pegal bisa diasah lagi tangannya biar nggak cuman badan sehat tapi tangan juga tetap lentur untuk menulis. Jangan lupa tulis di kolom chat atau raise hand bila Anda kakak-kakak punya pertanyaan, nanti bisa via Japri atau langsung saja ditulis di sana untuk diperhatikan oleh admin pertanyaan. Nah, jangan lupa share kajian ini ke teman-temanmu. Mumpung belum dimulai, boleh loh di-share kajiannya ke teman-temannya karena ini ceritanya rame. Apalagi Bang Edgar ini salah satu, kalau menurut saya ini adalah Islamic storyteller yang wah, Masya Allah untuk mendengar ceritanya itu eh, apa sangat bersemangat dan menarik. Nah, Ustadz sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak. Ini punten sebenarnya belum dibuka sama saya. Saya buka dulu Ya, ya, Ustadz ya. ahlan mangga mangga. Siap. Nah, oke. Kita mulai dulu dari awal nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Selamat sore. Jadi sebelum kita mulai acara ini, kita bersama-sama berdoa dulu dengan membaca suratul Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, sebelumnya mari kita membuka majelis ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam kenal Ustadz, saya Nina dari keluarga A2 yang akan menjadi MC pada kajian sore hari ini. Selamat datang juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Masih tepat waktunya, kita akan kita mulai. Insya Allah hari ini kita akan mendengar kajian yang berjudul Ada Apa di Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal ini bulan ketiga dalam penanggalan tahun Hijriah, merupakan salah satu bulan spesial karena merupakan salah satunya adalah bulan kelahiran pemimpin yang kita cintai dan kita rindukan, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, tapi apalagi sih yang spesial? Mari kita ikuti penuturan dari Ustadz Edgar Hamas. Nggak apa-apa ya dipanggil Ustadz ya, Bang Edgar. Nah, ini Bang Edgar ini seorang penulis dengan salah satu bukunya berjudul The Untold Islamic History. Nah, mudah-mudahan udah pada bukunya semuanya ya. Kalau belum silahkan hubungi e-commerce terdekat. Nah, Bang Edgar ini juga merupakan Islamic Content Creator dan pemerhati sejarah Islam. Oke, baiklah Ustadz. Sudah siapkah Ustadz untuk menyampaikan materi? Kedengeran nggak ya Ustadz? Punten. Iya, bisa-bisa. Insya Allah Kak. Oke, baiklah Ustadz. Kalau gitu, tafadol Ustadz, silahkan dimulai materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, izin Kak, nanti sepertinya akan ada pergantian tempat. Jadi saya sementara pakai tempat ini, nanti izin mungkin beberapa puluh detik untuk ganti lokasi karena lokasi ini akan dipakai. Cuma shifting aja biar biar nggak kaget teman-teman.
Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita setelah tadi mungkin kita tidur siang, Allah matikan kita. Ketika tadi tidur malam, Allah matikan kita, Allah bangunkan kita lagi, wa ilaihin nusyur, dan padanya lah kita kembali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, orang-orang yang mengikuti jejak dakwah dan langkah beliau hingga akhir menutup mata. Teman-teman semua, keluarga Adwa yang saya muliakan, saya banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala, especially Kak Nina sebagai moderator kita pada sore hari ini. Kita ucapkan syukur pada Allah karena Allah memampukan kita untuk sampai ke bulan Rabiul Awal lagi. Ya kan, gini, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Allah, semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal ini, betul kata Kak Nina, memang bulan yang cukup spesial, meskipun ya kalau dibanding fadilahnya dengan Zulhijjah atau Ramadan berbeda, ya kan? Kalau Ramadan itu kan Syahrul Quran, kita tahu. Kalau Zulhijjah itu kan bulan haji. Nah, kalau Rabiul Awal ini jadi menarik karena memang historical value-nya tinggi. Iya, benar-benar dia menjadi mulia karena terjadi peristiwa bersejarah yang terdapat di tanggal-tanggal pentingnya. Maka benar ketika katakan Nina, salah satunya adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman semua gimana? Pada sehat ya? Lagi pada ngapain sih? Ada yang mungkin di jalan, gitu ya. Ada yang mungkin baru bangun tidur. Ada yang mungkin baru habis pulang dari masjid. Semoga yang sehat tambah sehat, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, izin kita akan sharing pada sore hari ini, sharing tentang apa sih yang terjadi pada Rabiul Awal. Kira-kira apa teman-teman yang terjadi pada Rabiul Awal selain lahirnya Nabi Muhammad SAW? Kita itu dulu. Saya itu apa ya? Saya tuh selalu curious sama mengapa kok panitia mengangkat tema ini gitu. Dalam setiap series, dalam setiap kajian tuh selalu pengen nanya, selalu pengen menelisik apa sih alasan teman-teman ngangkat tema Rabiul Awal. Salah satu alasan yang paling mendasar sepertinya karena bulan ini masih Rabiul Awal, meskipun udah telat ya. Dibilang mau bahas 12 Rabiul Awal udah tanggal 23 sekarang. Tapi ya ini, kayaknya itu deh, salah satunya karena bulan ini itu masih bulan Rabiul Awal, gitu kan. Yang kedua, ini kayaknya karena saya dari Gen Saladin, kita pengen menelisik sejarah apa aja sih yang terjadi di bulan Rabiul Awal selain hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita excited nih. Udah, kalau kata Meli Guslow di Ada Apa Dengan Cinta 2, sudah jutaan purnama telah kita lalui bersama Rabiul Awal. Masa taunya satu peristiwa doang? Iya. Apa sih? Ratusan purnama berlalu, tapi tidak tahu Rabiul Awal. Ya, saya ngikutin gayanya Meli Guslow itu emang selalu terbaik, apalagi kalau membuat sebuah original soundtrack film gitu ya. Ada satu lagu judulnya Ratusan Purnama. Saya mikir si Cinta sama si Rangga itu saling menunggu Ratusan Purnama. Dan banyak hal yang terjadi dalam Ratusan Purnama. Seorang muslim itu seharusnya ketika umur dia bertambah ratusan purnama, pemahaman dia pada agamanya seharusnya bertambah baik.
dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal, dari Ramadan ke Ramadan, dari Rojab ke Rojabnya lagi, seharusnya naik kelas, naik pemahaman, dan pada sore ini kita akan mewujudkannya. Yeay! Kita, saya izin ke Kak Nina untuk share screen ya Kak. Iya, kalau udah kelihatan bisa dikonfirmasi teman-teman. Sudah? Ini sengaja saya udah share ke tim manajemen biar cepat di-share ke keluarga A2 juga. Rabiul Awal Stories. Apa aja yang terjadi di bulan ini? Know better, do better, and you will inspire brighter. Kalau kita tahu lebih mantap, kita akan mengamalkan agama ini dengan lebih mantap lagi. Saya tadi baru baca sebuah buku, bukunya itu judulnya Min Rawa'i' Hadaratina. Rawa'i' itu artinya apa ya? Seru, seru. Hadaratina peradaban. Kalau bahasa enaknya keseruan peradaban kita. Di situ kita ngomongin sejarah. Kita belajar sejarah. Yang nulis itu Dr. Mustafa Sibai. Buku itu ditulis tahun 1955. 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Buku tua banget. Buku tua, tapi seger banget rasanya. Dan saya mendapatkan sebuah kalimat, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Kan sejarah kan kalau kata sebuah lagu, masa lalu biarlah masa lalu. Ya kan? Ngapain diungkit-ungkit lagi? Yang lalu biarlah sudah. Kita buka lembaran baru. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin gitu kan. No lagi ya Pak. Tapi teman-teman, kata beliau, sejarah umat Islam itu kayak semacam kunuz. Dia golden treasure. Harta karun, gede banget. Harta karun, banyak banget. Dan kita itu belajar sejarah, simpelnya, sederhananya, likai na'mal ahsan, supaya kita beraksi dengan jauh lebih baik. Gitu, bukan cuma sekedar mengenang, bukan cuma sekedar biar kita, oh, I know, atau kata filosof Yunani, eureka, itu doang. Enggak. Supaya kita bisa memahami lebih baik dan bisa mengamalkan agama ini lebih baik. Kita ngerasa males, ingat, dulu Al-Fatih usia muda udah bebasin Konstantinopel. Aku kemana? Gitu. Pas di umur 20, misalkan ngerasa insecure, ngerasa overthinking, ingat, dulu ada seorang traveler, Ibnu Batutah, usia 20 udah traveling ke penjuru dunia. Nggak ada overthinkingnya, nggak ada insecure-nya. Nah, mereka yang di masa lalu itu menginspire kita untuk think better, do better. Kita ingin kuis dulu, teman-teman. Ini kebiasaan Gen Saladin. Ya. Siap? Rasulullah lahir pada hari Senin. Benar atau salah? Silakan dijawab di kolom chatting. Ya, yang mau jawab audio juga boleh. Benar, benar, benar. Oke, mantap. Ini berarti teman-teman, saya sedang bicara pada orang yang levelnya sudah jauh dibanding teman-teman muslim yang lain. Karena ada yang nggak tahu, ada yang bilang hari Jumat, ada yang bilang hari Sabtu, gitu deh. Ya. Yang kedua, musibah terbesar dalam sejarah Islam menurut ulama. Ini nggak ada ABC-nya, cuma anggaplah ABC ya. A. Terjajahnya Palestina. B. Berakhirnya peradaban Islam Andalusia. Atau C. Wafatnya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah. Masya Allah. Ini siapa nih yang audio nih? Bang siapa Bang? Saya Muhammad Salman Asidki. Oh, Bang Sidki ya. Gitu ya, izin Ya. gitu ya. Oke, jawabannya adalah teman-teman, ternyata menurut para ulama, dan ini bukan menurut para ulama lagi, memang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari yang paling berat dalam sejarah umat manusia, the darkest hours in human history, adalah wafatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok ini kan kita ngebahas Rabiul Awal, which is di situ ada hari lahirnya Nabi. Kenapa kita ngebahas hari wafatnya Nabi? Tunggu dulu ya.
Kalau yang udah tahu kita bahas nanti. Yang belum tahu biar penasaran. Yang ketiga, Rasulullah sampai ke Madinah pada bulan Muharram 1 Hijriah. True or false? Benar atau salah? Di Kak Diana, Kak Cahya, Kak Nandini menjawab benar. Kita lihat saudara-saudara, Kak Rini, Kak Nurvina, sebut aja nama semuanya. Kak Yuniar menjawab benar, Kak Dila menjawab ya benar. Seakan-akan ngomongnya kayak gitu ya. Oke, jawabannya adalah salah. Jawabannya salah. Yang benar apa? Izinkan saya jawab nanti. Ya, saya jawab nanti. Rasulullah sampai ke Madinah. Ya, sampainya ya, bukan mulai hijrahnya ya. Meskipun mulai sama sampainya juga di bulan yang sama sih, ya sama-sama salah juga gitu. Belum ada penanggulangannya. Penanggulangan apa, Kak? Penanggalan kali. Ya. Oke, ini kalau ini bukan sejarah ya, ini harusnya tahu. Kalau saya ngafalin pakai lagu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Urutan bulan Hijriah yang benar. A. Safar, Rabiul Awal, Muharram. B. Rajab, Ramadan, Sya'ban. C. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, dan Sya'ban. Ramadan, dan Syawal. Lagu masa kecil yang justru karena lagu itu saya jadi apal. Sama kayak lagunya Rehan yang Adam Idris Nuhul Soleh. Ada yang sama kayak saya nggak ngafal Nabi pakai itu. Jawabannya adalah C. Teman-teman semua ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Ula. Yang A salah karena habis Safar Muharram. Yang B salah karena habis Rajab itu kan Sya'ban, nggak langsung Ramadan dong, ya kan? Yang kelima, mayoritas ulama mengatakan bahwa Rasul wafat pada bulan Rabiul Awal. Benar atau salah? Ini tricky, teman-teman. Ya. Oke, di sini teman-teman tahu kan? Jadi bulan Rabiul Awal itu bukan hanya bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga merupakan bulan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Satu pengetahuan itu saja seharusnya membuat kita sadar bahwa bulan ini itu memang benar-benar punya historical value yang tinggi sekali. Bahkan nggak cuma lahirnya Rasul atau wafatnya Rasul, hijrahnya Rasulullah SAW itu juga terjadi pada Rabiul Awal. Wah, teman-teman, bagaimana rasanya? Bagi yang udah tahu mungkin nggak terlalu kaget ya. Bagi yang belum tahu, ini pengetahuan yang segar banget. Rabiul Awal bukan cuma bulan lahirnya Nabi, tapi juga bulan hijrahnya Nabi dan bulan wafatnya Nabi. Kita akan coba bahas apa sih arti Rabiul Awal. Apa sih definisinya? Kalau kata Kak Nina tadi, betul sekali, Rabiul Awal itu adalah bulan ketiga dalam penanggalan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Yang ketiga. Dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cuma sekedar definisi bahasa aja ya. Rabiul Awal itu artinya keren ya, the first month of beginning of spring. Asik. Dimulainya musim semi lah. Dimulainya musim Rabi' itu ya sebenarnya musim semi. Makanya dulu di tahun 2011 itu ada sebuah istilah di Timur Tengah namanya Ar-Rabi' Al-Arabi, musim semi Arab. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin diktator pada berjatuhan. Muncul pemimpin-pemimpin yang dipilih dengan demokrasi. Ada di Mesir Muhammad Mursi, kemudian di Tunisia, kemudian di tempat lain. Jadi namanya Ar-Rabi' Al-Arabi, Arab Spring. Nah, tapi teman-teman semua,
sekarang ini penamaan ini sudah tidak relevan dengan musim, iklim berubah gitu loh. Dan sekarang aja Rabiul Awal nih di Saudi masih winter, masih musim dingin gitu ya. Dia sekarang nama saja. Meskipun ada seorang ulama yang mengatakan kenapa sih hikmah Rasul itu lahir di Rabiul Awal? Salah satu kata beliau, karena lahirnya Rasul itu menjadi musim semi bagi umat manusia. Cia. Ada nggak yang pernah bilang ke pasangannya, kamu adalah musim semiku? Ya kan? Cocok. Musim semi itu puitis, romantis, dan di bulan musim semi ini, Nabi Muhammad lahir sebagai musim semi bagi seluruh umat manusia yang sudah lama ngerasain dingin dan keringnya kehidupan. Tuh teman-teman semua. Nah, teman-teman, gak cuma di bulan yang sama, ya, izinkan saya menyampaikan, bahkan 3 peristiwa besar itu terjadi pada tanggal yang sama. Ini kayak sinyal gede-gedean banget. Lahirnya Rasul, menurut sebagian ulama, itu terjadi pada 12 Rabiul Awal. Itu yang masyhur. Sampainya Rasul di kota Madinah terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, 1 Hijriah. Wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi juga di bulan yang sama, di tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal. Teman-teman tahu apa hikmah dari 3 benang merah sangat penting ini? Seorang ustadz, guru kita bersama, Ustadz Adi Hidayat, bilang begini, seakan-akan bulan Rabiul Awal itu adalah sinyal sejarah untuk siapapun yang bersyahadat dan menamai dirinya seorang muslim untuk mempelajari seluruh kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minal bidayah ilan nihayah, from the beginning to the end, dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman semuanya, Rabiul Awal itu benar-benar hidden treasure banget. Kalau kita mengira bulan ini cuma bulan lahiran Nabi, enggak. Ini bulan lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman semua, bagaimana keadaan dunia ketika Rasul datang? Seorang penyair bernama Ahmad Syauqi mengatakan, Wulidal huda fal kainatu dhiya'un. Ketika al-huda, ketika petunjuk datang, ketika Rasul lahir, fal kainatu dhiya'un. Alam semesta itu menjadi bercahaya. Wa fammuz zamani tabassumun wa thana. Dan wajah zaman dan mulutnya zaman itu sebuah analogi ya, personifikasi. Dan mulut zaman itu tabassumun wa thana, tersenyum dengan sangat manis sembari memuji-muji. Bayangkan teman-teman semuanya, berapa jarak antara baginda Rasulullah lahir dan ketika Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau kita tahu berapa jarak antara Nabi Isa diangkat ke langit sampai Rasulullah lahir, kita akan paham betapa menunggunya dunia akan hadirnya seorang utusan. Betapa berhajatnya umat manusia pada arahan seorang petunjuk. Betapa ngerinya dunia ketika wahyu terputus dan ketika risalah belum usai. Ketika bangunan bernama agama ini, ya, dia itu belum sempurna gitu loh. Belum sempurna karena penyempurnanya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bilang, permisalan aku antara aku dan nabi-nabi sebelumku itu seperti orang yang membangun sebuah bangunan. Ketika bangunan itu sudah hampir jadi, ada satu titik yang dia tinggal disempurnakan saja. Maka Rasul datang, diutus oleh Allah buat menyempurnakan sisi yang belum tertutup itu.
maka sempurnalah kemudian bangunan agama ini. Sampai kemudian teman-teman pernah dengar sering banget baca ayat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di hari ini, Al-yauma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan bagimu dinakum, agama kalian. Wa atmamtu, dan telah kusempurnakan alaikum, untuk kalian, ni'mati, nikmatku. Waraditu, dan aku ridho lakumul Islam sebagai agama kalian, dina. Itu ayat, teman-teman, seorang Yahudi pernah datang ke Khalifah Umar, kemudian bilang, wahai Khalifah Umar, tidakkah Anda jadikan tanggal di mana ayat itu turun sebagai hari raya? Umar bilang, enggak, kami enggak biasa. Kami hari raya kami cuma 2 gitu. Idul Fitri, Idul Adha. Yahudi ini bilang, ayat ini luar biasa sekali. Istimewa sekali. Kalau ayat itu turun pada bangsa Yahudi, pada pemeluk agama Yahudi, kami yakin akan menjadikannya sebagai hari raya. Saking mantapnya ayat itu. Islam itu, inna dina indallahil Islam, agama yang Allah ridhoi cuma Islam pada akhirnya. Itu hari lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menggenapi penantian bumi yang lama sekali. Coba ada yang tahu? Bagi yang udah tahu, coba direview berapa tahun antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Gak 2 bulan 3 bulan, emang LDR. Gak 1 semester 2 semester, emang kuliah skripsian. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad 600 tahun. Dan bayangin apa yang terjadi pada dunia, ya, sekering itu, sengeri itu, sekotor itu, senista itu, seternoda itu. Sampai kemudian Rasul datang, pantaslah kemudian banyak banget penyair yang memuji dan bahagia banget. Ketika bahkan Rehan kan membuat sebuah lagu ya, Nabi anak yatim gitu kan. Ketika Rasul lahir, apa yang terjadi? Terpadam api biara majusi, runtuhnya istana Kisra Parsi, Mekah diterangi cahaya putih, tanda lahir Nabi anak yatim. Mukanya tuh enggak ini ya, guys. Anak yatim ya dia dilindungi Allah setiap masa. Benar-benar itu Mekah itu saat itu malam, tapi seakan-akan terang gitu. Semua orang senang. Oke. Kak Nina dan teman-teman, saya izin sekitar 30 detik untuk pindah lokasi. Bentar ya, dimulai dari Ya. Oke, siap Kak. Mohon maaf ada suara bocor di sini. Harusnya 30 detik kita hitung dari sekarang ya, hitung mundur. Supaya mengisi kekosongan yang ada. Gimana? Baru setengah jam, tapi sudah seru ya tentang musim semi. Rabiul Awal adalah sebuah musim semi. Mohon maaf, ini ada tambahan penumpang di sini. Apakah sudah 30 detik? Sepertinya sudah ya. Silahkan. Alhamdulillah ya. Baik. Semoga bisa saya lanjutkan teman-teman semua. Itu lahirnya beliau 12 Rabiul Awal. Meskipun teman-teman semua to be honest, to be jujur. Saya ingin menyampaikan juga, cek suara dulu, apakah suara saya terdengar? Dengar ya? Bisa lanjut kita ya? Oke. Jadi pemilihan 12 Rabiul Awal sebagai hari lahir Nabi itu ternyata ulama beda pendapat. Ya. Dia masyhur, tapi kalau kita itu bilang Rasul itu pasti lahirnya 12 Rabiul Awal, ternyata ulama beda pendapat.
Seperti contohnya Ibnu Ishaq, beliau bilang ada Ibnu Katsir, beliau bilang Rasul itu lahir hari Senin itu pasti. Tapi tanggalnya itu yang diperdebatkan. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 10, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Ala kulli hal, apapun itu, setidaknya sebagian besar ulama mengatakan Rasul lahir di bulan Rabiul Awal, meskipun tanggalnya berbeda pendapat, tapi yang 12 itu yang masyhur, nggak masalah. Ini sebagai informasi aja buat kita. Yang kedua, 12 Rabiul Awal yang kedua, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tadi ada yang masih ingat? 12 Rabiul Awal yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah. Tadi ada yang bilang tuh di kolom chat pas kuis, saat itu belum ada penanggalan, Ustadz, ya kan? Apakah benar seperti itu? Pas Rasul hijrah itu belum ada penanggalan. Saya tanya teman-teman, kira-kira sebelum Rasul itu hijrah ke Mekah, itu udah ada penanggalan hijriah belum? Udah ada penanggalan belum sih? Udah ada tanggal, bulan gitu. Karena banyak di antara kita yang mikirnya gini, penanggalan Islam itu baru ada di zaman Umar bin Khattab. Sebelumnya nggak ada penanggalan hijriah, ya kan? Ya, secara umum gini, ditetapkannya tahun 1, ya, ditetapkannya tahun 1 hijriah, 2 hijriah itu di masa Umar. Tapi bulannya udah ada sejak zaman dulu. Iya, udah ada sejak zaman dulu, Rabiul Awal, udah ada Safar, udah ada. Itu istilah-istilah Arab, teman-teman semua. Kemudian sama kaum muslimin, sama Umar diresmikan sebagai kalendernya umat Islam. Dan patokannya, sahabat-sahabat di masa Umar, itu ada yang ngirim surat, wahai Umar, curhat dong. Gitu. Kenapa, kata Umar? Anda itu mengirim surat ke saya, ada tanggalnya, ada bulannya, tapi nggak ada tahunnya. Itu tuh teman-teman yang membuat Umar tuh mikir, wah kita harus menandai satu peristiwa untuk menjadi tahun 1 gitu loh. Dipahami teman-teman semua? Karena saat umat Islam itu muncul sebagai sebuah peradaban, tanggalnya sudah ada, bulannya udah ada, tapi belum ada satu pasak, belum ada awal untuk tahunnya gitu. Akhirnya Umar rapat sama sahabat-sahabatnya, kira-kira kita milih peristiwa apa nih untuk jadi penentuan tahun 1, ya kan? Ada sahabat yang nanya, ada yang bilang ke Umar, gimana kalau kita milih hari lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi tanggal 1. Ada yang bilang, gimana kalau tahun 1 itu patokannya pakai perang Badar gitu. Tapi kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib bilang pada Umar, wahai Khalifah Umar, gimana kalau kita ngejadiin peristiwa hijrahnya Rasul sebagai patokan tahun 1 dalam penanggalan kita. Umar kemudian setuju, dan Umar bilang begini, kita nu'arikh, kita ngejadiin peristiwa hijrah sebagai patokan tahun 1 dalam kalender kita. Karena apa? Karena hijrahnya Rasul itu yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itulah asal-usul kalender hijriyah sebenarnya. Makanya nama kalendernya kalender hijriyah. Karena patokan tahun 1-nya adalah hijrah. Berbeda jadinya kalau yang dijadiin patokan tahun 1-nya itu hari lahirnya Nabi. Mungkin namanya bukan kalender hijriyah, namanya kalender miladiyah.
Apa tuh milad? Kelahiran. Tapi Umar itu paham, sahabat-sahabat itu paham. Yang menjadi turning point penting dalam sejarah umat Islam itu, yang paling riskan, yang paling efektif dan strategis dan dia kayak benar-benar cocok banget untuk jadi patokan tahun 1 dalam kalender umat Islam. Maka teman-teman semua, ada yang masih ingat sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 1444 Hijriah, yang bermakna kita adalah umat yang hidup 1444 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan beliau sampai menampakkan kakinya di kota Madinah yang mungil dan sederhana itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Menyejarah banget. Historical banget. Rasul sampai ke Madinah itu, kamu bayangin teman-teman semua. Orang yang disakiti, dizalimi, difitnah macam-macam, dipanggil penyihir, dipanggil orang gila, dituduh yang tidak-tidak, keluarganya mengusirnya, bangsanya mempersekusi beliau, berdakwah 13 tahun lamanya, jarang sekali ada yang menerima dakwahnya, kemudian beliau hijrah, itu pun ancamannya nyawa, berbelas hari beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dari Makkah ke kota Yathrib, bersembunyi di Gua Sur 3 hari 3 malam, nyaris dibunuh oleh para pembunuh bayaran, tertatih-tatih menyusuri sebuah rute yang belum pernah manusia lewati sebelumnya. Akhirnya beliau sampai ke kota Madinah sebagai seorang pemimpin besar bagi sebuah negara. Itu teman-teman. Hijrahnya Rasul itu membedakan banget. Sendiri menjadi bersama. Tertindas menjadi pemimpin besar. Orang yang diusir menjadi orang yang diterima. Dizolimi menjadi orang yang punya power untuk memimpin juga. Dan ingat, itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Kita sering mendengar riwayat ya, ketika Rasul datang ke Madinah, ada sebuah syair, teman-teman tahu ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ada yang tahu syair ini, lagu ini? Itu kalau teman-teman nonton film The Message yang buatan Mustafa Akkad, ketika Rasul sampai ke Madinah disambut pakai itu. Ya. Padahal teman-teman semuanya, kalau kata dosen kami di Madinah, lagu itu tidak untuk menyambut Rasul ketika sampai ke Madinah. Lagu itu adalah nasyid yang warga Madinah sorak-soraikan ketika Rasul baru pulang dari Tabuk. Tabuk itu tahun 9 Hijriah. Tapi meskipun begitu, teman-teman semuanya, lihat apa yang terjadi ketika Rasul sampai ke Yathrib, namanya diubah menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah. Nama kota paling hebat yang bikin merinding siapapun muslim yang mendengarnya. Kalau Bekasi kota patriot, planet katanya. Ya. Kalau Jakarta kota banjir, enggak ya Pak Anies, mohon maaf Pak Anies, enggak jadi. Bogor, ya kan? Apalagi Bogor kota hujan, ya. Kemudian Tangerang kota apa? Kota apa ya? Enggak tahu. Tapi Madinah, teman-teman semuanya, slogannya, motonya itu enggak main-main. Kota Nabi, Al-Madinah An-Nabawiyah.
Tadinya namanya Yathrib, kemudian diubah menjadi Madinah. Dan dia punya banyak nama. Saya tulis di sini ya. Nama lain Madinah itu selain Madinah, ada Tobah, ada Toyibah, ada Ad-Dar, Wal Iman. Itu nama-nama lain kota Madinah. Saya ketik di kolom chat supaya teman-teman kalau pengen ngasih tahu ke anak-anaknya atau ke teman-temannya, ini loh Madinah punya banyak nama. Dan teman-teman, dalam bahasa Arab, sesuatu itu kalau namanya banyak mengindikasikan kemuliaannya. Allah kan namanya yang wajib diketahui berapa? 99. Meskipun nama Allah lebih dari itu. Ayo, gitu kan. Aduh, apa nih kok lebih dari itu? Karena ada sebuah doa. Nah, apa namanya? Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nama Allah banyak, tapi yang wajib diketahui, yang ketika kita menghitungnya itu masuk surga, itu 99. Ada nama lain yang mulia, yang hebat, tapi memang pikiran kita terbatas, teman-teman. Makanya 99. Namanya Rasul juga banyak. Ya toh? Ramadan juga namanya banyak. Nah, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Jihad, gitu kan. Al-Aqsa pun namanya ada banyak. Masjidil Haram pun namanya ada banyak. Ya, itu for your information aja, teman-teman semua. Itu yang kedua. Hijrahnya dan sampainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga adalah kebalikan dari 12 Rabiul Awal yang pertama. The darkest hours. Hari paling berat, hari paling kelam dalam sejarah umat manusia adalah hari ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kenapa bisa begitu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang kayak gini, kalau ada di antara kalian yang terkena musibah, hendaknya si orang yang kena musibah itu mengingat hari ketika aku wafat. Karena itu adalah hari yang paling berat dalam sejarah umat manusia. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman ngikutin nih, kenapa sih di Indonesia, bahkan di dunia, orang-orang kok pada ngedebatin, ada yang ngerayain maulid atau enggak. Teman-teman juga mungkin ada yang merayakan, itu bagus. Ada yang tidak, ya silahkan. Salah satu sebab kenapa ada perbedaan pendapat itu, karena ada orang yang memahami 12 Rabiul Awal itu adalah hari lahirnya Rasul. Tapi orang yang gak merayakan itu memahami juga bahwa di tanggal yang sama Nabi Muhammad wafat. Makanya ada ulama yang bilang yang merayakan ya itu berarti merayakan hari lahirnya. Yang tidak merayakan itu karena mereka paham di tanggal yang sama Nabi Muhammad itu wafat. Selain ada lagi banyak alasan-alasan lain, kita hormati segala perbedaan. Yang saya yakini, seorang guru, Ustadz Budi Azhari berkata, jangan sampai hari lahirnya Nabi kalian menjadi hari bermusuhannya kalian. Itu dia. Mau kita hadiri acara maulid, mau tidak, aneh mikirnya gitu. Jangan sampai Nabi sedih karena pas bulan atau tanggal lahirnya beliau, umatnya malah perang sendiri. Siapa yang senang? Teman-teman, yang senang Zionis, yang senang musuh, yang senang setan, asik nih. Umat Muhammad bertengkar di bulan kemuliaan. Itu aja. Perbedaan tuh sesuatu yang niscaya, teman-teman semua. Jangan sampai karena beda pendapat seperti ini, ngebuat kita itu jadi gontok-gontokan. Pantas Palestina nggak bebas-bebas, umat Islamnya ya menjadikan perbedaan sebagai alasan buat bermusuhan. Saya izin teman-teman semuanya untuk meneruskan share screen. Kak Nina, mohon diingatkan saya masih berapa menit lagi ya. Takutnya saya kemana-mana. Siap, Kak. Oke. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin fokus
ke wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa slide ke depan. Di hari wafatnya Rasul, kenapa? Kenapa bisa menjadi hari yang paling berat? Teman-teman tahu nggak sih bahwa ketika Rasul wafat itu, Ibnu Jauzi menggambarkan situasi Madinah. Ada sahabat yang nggak percaya Rasul wafat. Salah satunya teman-teman tahu siapa itu? Sahabat yang paling mentereng dengan gelar Al-Faruqnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang nggak percaya, ada yang percaya tapi tercekat gitu, sulit untuk menerimanya. Ada yang ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas, orang munafik kata-katanya makin tajam. Mereka ngerasa di atas angin. Orang-orang yang baru belajar Islam, yang belum lama Islamnya, mereka memutuskan buat ramai-ramai murtad. Madinah in danger. Sampai-sampai Ibunda Aisyah menggambarkan situasi Madinah saat itu kal ghanamil matirah fil lailatis syatiyah. Seperti, lihat teman-teman, nah, seperti seorang domba yang kehujanan di tengah malam yang gelap gulita. Bayangin teman-teman semua, siapa yang jadi penerus kepemimpinan Rasul sebab beliau wafat? Anyone remind us? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kamu mikir Abu Bakar tuh beliau hanya meneruskan sesuatu dengan mudahnya, enggak teman-teman semua. Ingatlah ketika 12 Rabiul Awal ketika wafatnya Rasul itu benar-benar the darkest hours in Islamic history. Karena apa? Nabi palsu bermunculan, enggak cuma satu. Ada Musailamah al-Kadzab, ada Sajah, ada Aswad al-Ansi, ada Tulaihah al-Asadi. Ngumpul, semuanya nyebar, semuanya mengklaim sebagai nabi. Sampai Musailamah pun ngebuat surat-suratan. Seakan-akan dia dapat wahyu. Tapi lucu, mau saya bacain surat yang dibuat sama Musailamah. Kan kita ada Al-Baqarah, ada An-Nas. Musailamah ngebuat surat namanya Al-Fil. Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil, khurtumuhu tawil. Artinya, gajah. Apa itu gajah? Apa yang kau tahu tentang gajah? Itu loh yang belalainya panjang. Itu. Astagfirullahaladzim. Itu doang. Astagfirullah. Dia ngerasa dirinya jadi nabi hanya karena dia ngebuat surat yang akhirnya khurtumuhu tawil. Itu loh yang belalainya panjang. Itu gua juga tahu. Dan dia ngerasa, wish, keren banget gua. Dia ngerasa, wish, emang keren banget gua. Kadang tuh orang yang syndrome of power tuh kayak gitu ya. Dia ngerasa dalam hati, gue keren banget bisa ngebuat kayak ginian. Orang yang lihat mah apa sih, celinge banget, awkward gitu yang lihat itu. Dan dia teman-teman semuanya mati di tangan seorang sahabat bernama Wahsy bin Harb. Teman-teman, Wahsy bin Harb ini sahabat yang dulu membunuh Hamzah. In case you forget, Wahsy adalah orang yang sama yang membunuh Hamzah di perang Uhud. Beliau bertaubat, kemudian membunuh nabi palsu, dan dia bilang ke tombaknya, and that's very dramatic banget. Dia bilang ke tombaknya, biki qataltu khairan nas wa biki qataltu syiraran nas. Denganmu wahai tombakku telah aku bunuh manusia terbaik, dan kini aku membalas denganmu pula aku membunuh manusia terburuk. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Wahsy bin Harb yang tadinya laknatullah alaih bertaubat dan wafat dalam keadaan radhiyallahu anhu. Allah ridho padanya. Nabi palsu bermunculan, orang nggak mau bayar zakat, kemudian banyak banget serangan dari luar. Teman-teman, petanya kayak gini. Tebak yang
bertahan dengan keimanannya yang warna apa? Ini gambar Jazirah Arab ketika Rasul wafat. Dan warna-warna itu, warna-warna yang mengindikasikan. Kira-kira daerah yang masih menjaga keimanannya itu yang warna apa? Kuning, merah, hijau, abu-abu. Saya pas baca peta ini, teman-teman, kaget bukan main. Ketika Rasul wafat, itu yang masih bertahan dengan keimanannya cuma 3 kota dan beberapa kabilah. 3 kota ini adalah kota Makkah, kota Madinah, dan kota Taif. Itulah kenapa teman-teman semuanya, ini kata Rasul, kalau kamu ngerasa hidupmu ada musibah, kamu ingat hari ini, hari itu, hari ketika Rasul wafat. Kita jadi ngerasa hidup kita biasa-biasa aja. Masalah yang kita dapetin tuh jadinya kayak receh gitu. Karena apa? Karena pernah terjadi yang lebih berat dari itu, yang lebih ngeri dari itu. Dan ternyata Allah menyelamatkan umat Islam. Keadaan segenting itu aja Allah selamatkan. Apalagi masalah kita yang kita anggap ngeri dan berat banget, ternyata biasa sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, jadilah, maka jadilah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangin. Nah, ini kisah-kisah lain yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Nah, saya ingin meng-highlight pembahasan kita sebelumnya, teman-teman semua. Saya berdoa dengan tulus pada Allah di Rabu sore yang berkah ini, semoga teman-teman semua apa yang kita dapetin tadi itu, ya, kalau kita mengira bahwa Rabiul Awal itu hanya tanggal lahirnya Nabi, ternyata 12 Rabiul Awal itu menyimpan 3 peristiwa yang paling penting dalam sejarah manusia. Lahirnya Nabi, sampainya Rasul ke kota Madinah, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman, ini sinyal khusus dari Allah yang sayang sama kamu. Ini sinyal khusus dari yang Maha Pengasih kepada hambanya yang terkasih. Kalau Anda mau selamat, kalau kamu mau hidupnya sukses, kalau kamu mau berkah, kalau kamu mau hidupnya itu penuh keberuntungan dan keselarasan, pelajarilah kehidupan Nabi Muhammad sejak dia lahir, bagaimana perjuangannya, hijrahnya, sampai wafatnya. Seakan-akan itu sinyal dari bulan Rabiul Awal. Sampai-sampai seorang ulama namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi, dia bilang begini, jika saja Nabi Muhammad SAW tidak punya mukjizat apa-apa kecuali kehidupannya, hidupnya saja dari lahir sampai wafat itu sudah mukjizat. Tanpa kita tahu Rasul pernah membelah bulan, tanpa kita tahu Rasul pernah keluar air dari jari beliau. Dengan kita tahu sejarah Rasul dari awal hidup beliau sampai wafat, itu aja udah mukjizat. Ya Allah ringkas dalam Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Simpel, padat, jelas. Nah, yang ini teman-teman semuanya, sebelumnya mau cek durasi Kak Nina. Ini saya masih berapa menit lagi? 16.45. Oh, berarti bentar lagi. Oke ya. Baik, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peristiwa-peristiwa penting juga yang terjadi pada Rabiul Awal. Yang pertama, pembebasan Busro. Ada yang pernah dengar kota ini? Busro. Ada beda antara Busro sama Bushro ya. Kalau Busro itu saya tulis Busro. Kalau Bushro, kabar gembira, itu pakai Bushro. Kalau ada yang bingung, ada kabar gembira nih, gitu kan?
Ada Bushra nih, Bushra pakai shin. Tapi kota ini namanya Busra. Busra itu sebuah kota yang sangat penting ya di utara Jazirah Arab. Sebuah kota yang kemudian dibebaskan oleh Khalid bin Walid. Kenapa Busra sangat penting? Dia itu kayak semacam hotspot. Titik yang panas ya, titik yang sangat strategis. Siapapun yang nguasain Busra, dia bakal punya kunci untuk menaklukkan Persia dan Romawi. Dan Allah menganugerahkan kemenangan pembebasan kota Busra ini terjadi pada tahun 13 Hijriah. Tandanya itu di masa kekhalifahan siapa ya? Abu Bakar kan ya kira-kira di masa Abu Bakar As-Siddiq dan di awal masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi pada tanggal 25 Rabiul Awal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini cukup unik teman-teman semuanya, peristiwa ini berakhirnya peradaban Islam di Andalusia. Terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun 897 Hijriah. Bertepatan dengan 2 Januari 1492. Makanya teman-teman, saya tuh kalau tahun baru, misalkan tahun 2000, Happy New Year, tahun 2023. 1 Januarinya itu orang-orang semangat ya. Tanggal 2-nya itu saya punya kenangan tersendiri. Karena tanggal 2 Januari itu, 2 Januari 1492 adalah hari baru bagi Andalusia tanpa seorang pemimpin muslim. Dan itu teman-teman dramatis banget. 1 Januarinya Ratu Isabella menerima kunci Alhambra, Granada. Besoknya kubah dan diganti lonceng, azan diganti dengan suara-suara gema orang-orang Nasrani. Benar-benar kepemimpinan Islam berakhir pada 2 Rabiul Awal tahun 897. Berapa tahun umat Islam mimpin Andalusia? Gak setahun, gak 2 tahun. 781 tahun. Kalau mau ngebayangin seberapa lama 781 tahun itu, coba teman-teman kita bagi 781 dibagi 77. 10 kali usianya Indonesia. Kerasa nggak lamanya dari zaman Bung Karno proklamasi sampai sekarang? Udah lama banget ya? Ya, udah kerasa lama kayak gitu, dikali 10. Selama itulah umur peradaban Islam di Eropa. 10 kali, bukan 10 tahun. 10 kalinya umur Indonesia. 10 kalinya, panjang sekali. Dan teman-teman semua, pernah sih teman-teman bertanya, kok bisa hilang gitu? Kok bisa hilang? Itulah teman-teman sebuah danger, sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah memang akan menjamin Islam ini akan jaya di dunia ini. Tapi Allah tidak pernah bilang akan menjamin Islam akan tetap eksis di Indonesia. Saya ulang. Allah memang akan menjamin Islam akan tetap ada di bumi ini. Tapi Allah tidak pernah bilang bahwa ia akan menjamin Islam akan tetap eksis di Indonesia. Maksudnya apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maksudnya Islam memang akan eksis, teman-teman semua, tapi bertahannya Islam di Indonesia itu tergantung juga pada muslimnya, pada kitanya. Kalau kita nggak mau lanjutin nih peradaban Islam, kalau kita ini nggak mau lanjutin eksistensi Islam di Indonesia, guru saya di Mesir menimpali GAR. Tahu kan ente, tahun 2050-an tuh Indonesia bakal jadi negara nomor 4, nomor 5 paling hebat di dunia. Superpower. Terus tapi guru saya bilang begini, masalahnya GAR, nanti kalau Indonesia udah jadi 5 besar dunia, yang jadi pucuk pimpinannya masih
pribumi atau udah orang Cina? Waduh, bener juga Sat ya. Sekarang aja udah kayak gini gitu kan, utangnya banyak, inflasi di mana-mana. Jadi khawatir nanti kalau udah gede Indonesia, udah maju, yang mimpin masih umat Islam atau udah yang lain. Karena apa? Andalusia yang umurnya 7 abad aja hilang sekarang. Hilang, padahal Andalusia itu yang menginspirasi kebangkitan Renaissance orang Eropa. Hilang. Udah kayak Eldorado, Atlantis, guys, Atlantis. Kayak semacam peradaban yang mitos gitu, padahal asli. Hilang sekarang. Sebagai itibar ya teman-teman, sebagai hikmah. Karena ada yang bilang, ada ulama yang bilang, Indonesia itu jangan sampai menjadi Andalusia kedua. Kenapa? Maksudnya, jangan sampai akhirnya tuh kayak akhir Andalusia. Tiba-tiba hilang, seakan-akan tidak pernah ada Islam di sana. Seakan-akan. Kayak sekarang, teman-teman tahu nggak Andalusia kedua hari ini di mana? Di Palestina dan di India. Andalusia kedua kita hari ini adalah dua negara itu. Palestina, Yahudisasi di mana-mana. Buku-buku sejarah anak itu ngomonginnya Baitul Maqdis adalah ibu kota Israel. Yang paling berhak untuk tinggal di Palestina adalah orang Yahudi. Di India, umat Islam dipersekusi, hijabnya dilepas. Banyak yang dibantai, diperkosa, dibunuh. Ya, maka dari Kak Gania nih, semoga Indonesia kayak Madinah aja, amin. Ya, jaya-jaya, jaya raya ya. Apa? Slogan Jakarta malah itu. Waktu saya 5 menit lagi, teman-teman. Nah, yang ketiga, ini satu i'tibar juga. Tahukah Anda, ini teman-teman jangan kaget ya. Ya, jangan kaget ya. Beberapa puluh tahun setelah Salahuddin membebaskan Baitul Maqdis, cucunya Salahuddin ngejual Baitul Maqdis ke pasukan salib lagi. Ini faktanya benar-benar nggak populer. Ini orang-orang Islam pun kayak banyak yang nggak mau belajar kayak gini, takut. Aduh, sayang banget gitu. Jadi Salahuddin membebaskan Palestina di tahun 1187. Kemudian salah satu cucunya Salahuddin namanya Malik Al-Kamil, karena dia gentar, hatinya ini receh, dia takut sama ancaman-ancaman orang-orang pasukan salib, akhirnya dia menyerahkan Baitul Maqdis kepada Raja Frederick. Free. Silahkan. Teman-teman tahu nggak? Itu dikasih nyaris free. Karena tanpa perang, tanpa berjuang orang salib, dikasih aja. Dan saat itu, Raja Frederick itu cuma membawa 200 pasukan saja. Seakan-akan ya, para sejarawan bilang, seakan-akan Raja Frederick itu datang ke Palestina tidak untuk bertempur, tapi untuk wisata. Ini kapan-kapan saya bahas di Gensa, udah pernah saya bahas. Cuma orang-orang kayak kayak nggak percaya. Loh, kok cucu Salahuddin berkhianat? Itulah teman-teman semua. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Bisa jadi ayahnya soleh luar biasa, ternyata cucunya menjual lagi Baitul Maqdis. Tuh teman-teman, bisa jadi ayahnya pendosa besar, bisa jadi ayahnya Abu Jahal, tapi anaknya menjadi mujahid dan syuhada yang handal. Kita nggak tahu. Bapaknya Abu Jahal, penjahat besar, tapi anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, seorang mujahid dan sahabat luar biasa. Khalid bin Walid, bapaknya penjahat besar, tapi anaknya menjadi panglima muslim yang luar biasa. Salahuddin pembebas Baitul Maqdis, tapi cucunya menjual lagi Baitul Maqdis. Tapi teman-teman gak lama, sekitar beberapa puluh tahun setelah itu, Baitul Maqdis dibebaskan lagi oleh keturunan Salahuddin yang lain.
cucunya si Al-Kamil ini, keturunannya. Kakek gue gak bener nih, gue bebasin lagi, Palestina milik umat Islam lagi. Jadi gak lama. Habis dikasih bebas, diambil lagi. Dan yang keempat, wafat Imam Malik bin Anas, rahimahullah. Beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini teman-teman semuanya, kenapa saya angkat di akhir? Beliau pernah bilang begini, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Generasi akhir zaman umat ini tidak akan bisa menjadi yang terbaik kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki generasi awalnya. Kalau bahasa simpelnya, umat kita nggak akan jadi the best generation kecuali kalau kita belajar pada para sahabat. Apa sih yang ngebuat mereka hebat? Apa sih something, variabel, faktor apa sih yang ngebuat mereka mantap? Nah, hal itulah yang akan membuat kita hebat lagi. Intinya, Imam Malik berwasiat, kalau umat ini mau bangkit lagi, belajarlah dari sejarah generasi awalnya. Agar nanti Khalid bin Walid tidak cuma cerita. Dia kembali lahir, menjelma kesatria di alam nyata. Agar orang sepintar Zaid bin Sabit tidak hanya kisah dan legenda, tapi hadir lagi di bumi Indonesia menjadi ulama yang dicintai oleh rakyatnya. Agar orang sepandai Umar bin Khattab tidak hanya sebatas kenangan, tapi menjadi pemimpin baru di abad ini, zaman ini, yang memberi perubahan dan angin segar bagi umat Islam. Mereka telah menjadi kenangan, tapi kenangan itu kita akan ubah menjadi panduan, menciptakan Umar baru, Khalid baru, Abu Hurairah baru, Ibunda Aisyah baru. Caranya belajar sejarah. Jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bang Edgar atas pemaparannya. Ternyata ya, tidak hanya 12 Rabiul Awal itu merupakan salah satu bulan penuh bahagia, tapi ditutup dengan juga bulan kesedihan ya. Baiklah Bang Edgar, kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan. Oke, bentar ya, kita akan share pertanyaannya. Pertanyaan pertama, coba. Belum terlihat. Sebentar ya. Tadi, oke, dari operator gimana operator? Pertanyaan dulu pertama. Ada yang mau tanya langsung? Mungkin ada yang mau open mic? Dipersilahkan atau silahkan raise your hand ya. Kalau ada yang mau bertanya. Ini aja dulu pertanyaan pertama. Bang, sekarang kayaknya harus nadanya begitu. Bang, apa resepnya agar terus semangat membaca buku, terutama buku-buku Islam dan sejarah? Gimana tuh Bang? Wih, gimana biar semangat baca buku ya? Teman-teman, saya tuh gini Teh, Nina dan teman-teman semua, saya mulai suka baca buku itu memang bertahap. Jujur, sampai kecil saya nggak suka baca buku. Mending nonton Detektif Conan di TV gitu. Mending nonton Chibi Maruko-chan atau Doraemon. Sama gitu ya. Iya. Beda tetap akhirnya. Sampai sekarang saya juga masih suka lihat Doraemon. Kadang-kadang kalau lagi stres banget nonton Doraemon tuh. Apalagi pas Suneo datang ke sekolah. Hai rakyat jelata. Itu menyegarkan sekali Suneo ini. Congkak-congkak lucu gitu. Nah, saya mulai dari buku-buku yang bergambar. Dan adakah seperti itu? Ada komik-komik zaman sekarang mah. Apalagi tentang pahlawan Islam tuh banyak teman-teman. Karyanya Bang Handri Satria. Kemudian novel-novel juga banyak. Karya Alwi Alatas. Kemudian, bukan apa-apa ya, buku di Anto Islamic History dari Gensa juga ada gitu. Jadi option buat belajar sejarah yang enak sebelum yang tebal-tebal itu banyak.
Dan itu ngebuat kita semangat buat belajar dari sesuatu yang simpel-simpel dulu. Kalau udah kayak gitu, teman-teman, nah, kenapa sih buku-buku kayak gitu diciptakan? Kenapa ada komik? Kenapa ada buku-buku yang ringkas dan tipis-tipis? Supaya kamu ke-trigger, penasaran. Wih, pengen tahu lebih lanjut nih, gimana ya? Ternyata kalau mau tahu lebih lanjut, perlu ngebaca buku yang semakin tebal lagi, yang semakin sedikit gambarnya. Lama-lama kita semangat sendiri, karena kita tuh memang apa ya, semangatnya tuh kayak semangat mengumpulkan bola Dragon Ball gitu. Itu 1, 2, 3 dikumpulin tuh satu biar jadi puzzle yang sempurna. Kemudian paham sama sejarah Islam gitu. Itu. Saya juga gini teman-teman, saya sering bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Kira-kira apa sih yang terjadi saat 1 abad setelah Rasul itu wafat? Sering bertanya. Saya kemudian searching. Rasul wafat tahun 632 Masehi. Oke, kemudian saya ketik aja what happened in Muslim world in 732 di tahun 732. Ternyata 1 abad setelah Rasul wafat, Islam sudah menyebarkan dakwahnya ke Perancis. Bahkan memenangkan berdakwah, bertempur, berjihad di sana meskipun kalah. Battle of Tours. Saya kemudian cerita lagi, jarak antara Rasul sama Al-Fatih berapa tahun sih? Kita emang perlu penasaran, teman-teman. Saya juga sering ngebayangin, Utsman itu pas udah kaya raya, umurnya berapa sih? Saya searching, Utsman tuh masuk Islam usia berapa? Usia 24. Masih muda betul, udah kaya itu. Yang lebih membuat takjub lagi, ternyata ada pembebas penakluk muslim lebih muda dari Al-Fatih. Namanya Muhammad bin Qasim. Dia masuk ke India menjadi penakluk Asia Selatan. Kaget saya tahu usianya 17 tahun. Nah, karena penasaran itu, curiosity itu, alhamdulillah ada Google, searching aja. Dan kita akan ke-trigger buat mencari lebih banyak. Makanya di Wikipedia kan ada sitasi ya, ada biru-biru itu loh, diklik-klik dapat pemahaman lebih lengkap lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya lebih ke untuk awal-awal bertahap, bahkan buku anak juga nggak masalah ya. Sangat tidak bermasalah, sangat tidak masalah. Lagi bukunya bergambar, lebih berwarna, lebih menarik. Iya. Lalu tadi kalau kata Bang Edgar berarti pilihlah nggak usah semuanya langsung dibaca, tapi pilih apa yang menarik dulu untuk untuk orang ini gitu ya, Bang. Sahih. Jadi misalnya lagi tertarik dengan pemuda, carilah yang tentang pemuda. Lagi tentang perang, cari yang tentang perang gitu ya, Bang ya. Nggak usah langsung berunut. Betul, ya capek juga sih. Emang perlu trigger. Setiap kita butuh memang jalan. Kalau orang yang lain bilang ada banyak jalan ke Roma, kita juga ada banyak jalan menuju ke Mekah. Memang caranya beda-beda. Oke, baiklah. Mudah-mudahan menjawab ya. Berikutnya kita mau open mic dulu. Tadi kayaknya ada Kakak Mi yang raising hand. Coba, apakah masih? Iya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Dengan Kak siapa ini? Dengan Rahmita. Oh, dengan Kak Rahmita. Iya. Silahkan Kak Rahmita kalau mau bertanya. Assalamualaikum Bang Edgar. Waalaikumsalam Kak Rahmita. Afwan izin bertanya mengenai tentang Palestina. Ini kan saya juga suka memposting bagaimana keadaan saudara kita yang di sana. Lalu ada sebagian dari teman misalkan yang apa sih kok suka-suka posting kayak gitu? Udah di Indonesia aja udah damai kok, udah nggak usah posting-posting gitu. Nah, cara menyikapinya nih Bang. Jadi kadang ke-triggernya udah kayak turun gitu kita. Jadi supaya kita tetap kayak memberi informasi tentang saudara kita gitu Bang. Itu aja. Jazakallah khair. Iya. Kalau ada teman kita yang nanya, ngapain sih ngurus yang Palestina jauh-jauh? Tapi menarik kata Kak Rahmita ini alasannya lain. Kalau biasanya orang tuh gini, ngapain sih ngurus yang jauh-jauh di Palestina yang di Indonesia pun juga masih butuh. Kalau
Kak Rahmita agak beda. Ngapain ngurusin Palestina itu jauh? Udah di Indonesia aja damai. Ya, kalau yang ini lebih gampang. Dibalasnya lebih gampang Kak Rahmita. Bilang aja. Kan itu, kan setiap Senin kita ikut upacara. Di pembukaan undang-undang kita kan baca bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, kalau ada orang nanya kayak gitu, lu tandanya nggak baca pembukaan UUD. Itu cita-cita kita. Itu misi kita sebagai bangsa. Kita nggak ingin penjajahan tetap ada di muka bumi selama Indonesia ada. Kalau dia ngaku nasionalis, bilang, Bung Karno juga pernah bilang, selama Palestina belum mendapat kemerdekaannya, selama itu juga Indonesia akan teguh menentang penjajahan. Nah, kalau alasannya ngapain ngurus yang jauh, yang dekat juga belum keurus, jawabannya seorang muslim itu membawa risalah yang mahalliyah dan alamiah. Dia peduli pada yang dekat, dia juga peduli pada yang jauh. Jadi nggak ada diferensiasi. Kalau ada orang bilang ini ada sebuah logical fallacy namanya whataboutism. Saya mungkin salah menyebutnya whataboutism. Kita lagi ngomong Palestina, mohon maaf ya ada bayi di depan. Kemudian ada seorang teman bilang, ngapain sih ngurus Palestina? Gimana Indonesia? Kan butuh. Nah itu namanya whataboutism. Nah, contohnya lagi ngebahas tentang Leslar. Ngapain sih ngomongin Leslar? Ngomongin aja yang dekat. Ternyata dia juga ngomongin yang lain gitu. Dia berusaha mengalihkan kita pada sebuah topik dengan membuat topik tandingan. Itu namanya salah satu cara kesalahan berpikir. Dan seorang muslim itu sama yang dekat dia peduli, sama yang jauh dia peduli. Jadi nggak boleh ada pengotak-ngotakan gitu. Nggak boleh ada yang membedakan. Yang jauh kita tolong, yang dekat kita bantu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya Teh Rahmita. Intinya lemesin aja, biarkan mereka berlalu, gitu ya, Bang Edgar ya. Karena orang-orang yang kayak gitu akan terus menempa mental kita. Mudah-mudahan Teh Rahmita diberikan kemudahan untuk terus berjuang walaupun lewat Instastory ya. Masih lebih baik Teh daripada yang lain. Oke, baik, lanjut kepada Jazakillah khair Teh Rahmita. Berikutnya ada pertanyaan Bang Ustadz. Ustadz, kira-kira bagaimana cara yang tepat untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW pada remaja milenial? Rasanya sulit sekali memalingkan mereka dari para idol. Ya ada nadanya ya. Rasanya sulit sekali memalingkan. Maksain. Sorry. Saya kalau lihat sulit kok bawaannya ngomong sulit gitu. Rasanya sulit sekali memalingkan mereka dari para idol. Nggak sulit teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak sih apa yang ngebuat keripik singkong di warung Madura sama keripik Kusuka di Indomaret itu beda padahal sama-sama singkong? Apa? Bungkusnya, brandingnya. Pernah kan beli Kusuka? Ini bukan sponsor ya Kusuka ya. Tapi kalau teman-teman beli Kusuka di Indomaret, itu kan bungkusnya keren. Dibanding teman-teman beli keripik singkong yang pakai sekop tuh. Masukin ke plastik 6 ribuan. Harganya beda, padahal sama-sama singkong. Tapi konsep brandingnya itu yang beda. Nah, kesalahan umat Islam sekarang, nge-branding Rasul itu pakai cara lama banget. Pakai cara-cara lama. Gitu deh. Menggambarkan Rasul itu seperti orang tua yang benar-benar jauh banget dari kita. Menggambarkan generasi sahabat itu seperti orang-orang yang saklek, tidak punya warna dalam kehidupannya. Padahal kalau kita belajar lebih dalam lagi, kita akan tahu Rasul tuh cocok banget buat diteladani oleh setiap anak-anak, setiap anak muda, remaja, tua, dewasa, cewek, cowok gitu. Cocok.
Brandingnya aja teman-teman semua. Salah satu cara brandingnya gimana? Saya sering banget menggunakan meminjam istilah pop culture untuk menggambarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan sejarah Islam. Yang paling kemarin nih baru aja ada kajian di Bekasi. Judulnya teman-teman tahu nggak judulnya apa? Judulnya Begitu Sulit Lupakan Rasul. Dan literally saya nyanyi di situ gitu. Karena anak-anak muda lihat di TikTok si Intan ya dengan bibir dan matanya yang close sekali dengan HP itu dilihat oleh puluhan juta orang. Mari kita pinjam kalimat itu, kita ganti dengan Rasul, kita bahas kenapa sih sulit lupakan Rasul. Rehan aja yang ketemu di mimpi, mimpinya di hutan, itu bisa viral. Kenapa Rasul yang nyata, yang sebenarnya na'udzubillah sama sekali nggak dibandingkan Rehan. Apa orang bahas Rehan yang ilusional, apa bukan delusional? Kenapa nggak begitu sulit lupakan Rasul? Akhirnya dengan kalimat itu saya pakai, kita buat tulisannya. Makanya Genta itu kan sering minjem pop culture. Contohnya dulu pas Squid Game viral, kita ambil istilahnya, kita buat tulisan Squid Game before Islam. Bahwa memang ada permainan, mempermainkan manusia sebelum Islam datang. Memang Squid Game beneran. Gitu. Ketika Avenger, Doctor Strange in the Multiverse of Madness viral, kita pinjem, tapi kita ganti Multiverse of Goodness, menggambarkan tentang hebatnya sejarah Islam. Makanya buku yang terakhir saya buat sama Bang Saif Muhammad Isa, judulnya Infinity Muslim Hero, itu nge-compare hero-heronya DC dan Marvel, kemudian kita sampaikan ternyata Islam punya pahlawan sehebat itu, gak kalah keren dengan yang di komik dan di film. Begitu caranya. Salah satunya ya, meminjam istilah pop culture. Ya, memang itu harus belajar juga emang. Tapi alhamdulillah udah ada bukunya, jadi bisa di copy paste, bisa dikembangkan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tolong disebutkan lagi nggak Bang Edgar? Tadi bukunya apa? Namanya Infinity Muslim buku ya itu dia di kolom chat. Memang branding ya. Sekarang kita kuat branding atau ya itu meminjam ya. Tapi meminjam juga nggak perlu effortnya nggak cukup. Maksudnya nggak gede banget kok gitu kan. Tinggal yang mengganti apa yang sekarang lagi pop culture lalu dibandingkan aja dengan kita ya Bang Edgar ya. Betul. Itu bisa, itu masuk ke anak muda gitu loh. Nah berarti ini sebenarnya catatan untuk orang tuanya. Nah coba orang tuanya buka TikTok yang hitsnya lagi apa untuk kemudian disandingkan. Ya, make sense. Seperti itu. Karena itu PR-nya kita ya sebagai orang tua. Selanjutnya, admin boleh lanjut? Oke. Bang Edgar izin bertanya, sahabat Rasulullah kan banyak, sedangkan ada keterbatasan waktu untuk kita mempelajari kehidupannya. Baiknya sahabat yang mana dulu yang dipelajari? Oke, yang pertama, pelajari dulu 4 sahabat mulia Rasul yang khulafa ur-rasyidin, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian generasi sahabat secara umum. Ini formula yang sejauh ini kita pakai terus. Sebelum kenal sama yang lain, emang banyak. Sahabat Rasul kan ada 100.000 orang. Gak mungkin semuanya dong, gitu kan. Tapi di antara ribuan ini, Abu Hurairah pernah bilang, itu jujur banget beliau, kami meyakini, kami tahu bahwa di antara sahabat ini memang ada yang afdol, ada yang lebih utama, ada yang bintangnya, kayak bintang di langit, ada bintang yang kecil, ada bintang yang kemilau. Nah, orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bintang yang besar, berkilau, yang mengelilingi bulan purnama. Rasul Muhammad SAW. Mulai 4 itu, kemudian yang 10, ya kan? Apa 10 itu? Khulafaur Rasyidin plus 6.
Abdullah bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya. Lalu yang secara umum, random nggak apa-apa. Teman-teman suka yang bagian contohnya heroisme perempuan, bisa pelajari Sofiyah binti Huyai. Atau mungkin kayak kajiannya Ustaz Salim Afilah, fokus pada istri-istri dan putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun bagi akhwat, bagi teman-teman perempuan, cocok pisan, keren banget. Istri saya ikut, saya belajar dari istri saya, tebak-tebakan tentang sahabiah, tentang istri sama anak-anak Rasul dengan istri saya. Beliau yang dengerin, saya yang diuji. Wah, itu menarik untuk disimak ya. Jadi balik lagi ke tadi apa yang dikatakan Bang Edgar, mana yang menarik ya buat kita dulu. Nah, terus untuk yang generasi sahabat secara umumnya itu boleh dilihat. Oke, lanjut operator, masih ada kah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, apa penyebab runtuhnya Wah, Islam di ini Andalusia? banyak banget dan sebenarnya penjabarannya bisa 2 jam. Ya, saya ringkas kedua hal, eksternal dan internal. Dari eksternal, kata Dr. Roghib Sirjani, Andalusia itu adalah contoh sebuah etnis cleansing yang benar-benar totaliter dan sangat represif. Neken banget. Kalau enggak, pilihannya 2 buat muslimin. Ketika orang-orang Nasrani datang ke sana, kerajaan militer sana datang ke Andalusia, pilihan 2, Anda mau murtad atau dibunuh. Kalau nggak mau murtad, ya siap-siap dipenggal. Sampai-sampai ada sebuah kisah, ini dituturkan seorang pakar Andalusia, beberapa puluh tahun setelah Islam selesai di Andalusia, ternyata masih ada muslim yang diam-diam mempraktikkan Islam. Ada sebuah pesta, kemudian si tetangga kumpul di sebuah meja. Nah, ada tetangga yang dia lambe turah, ngeliat temennya kok kayak semacam menunduk, mengangkat tangan, kemudian kayak berdoa dengan suara tipis. Hanya karena melihat itu, dia lapor ke pendeta, lapor ke raja. Besoknya si orang yang melakukan doa itu langsung hilang dari rumah, hilang, ditangkap, dibunuh. Dan teman-teman, saya kasih sebuah keyword ya, silakan cari inkuisisi. Satu kata, tapi ngeri sekali. Semua film horor, film thriller, film psikopat, inspirasinya inkuisisi. Orang dimasukin ke peti berduri, dimasukin sampai mati, orang di kerangkeng bagian perutnya, kemudian tikus masuk ke situ, menggerogoti perut sampai ususnya keluar, itu inkuisisi. Orang muslim yang nggak mau keluar agamanya disiksa sampai mati dengan cara yang sangat mengerikan. Silakan cari sendiri, saya nggak mau jelasin ngeri. Secara eksternal kayak gitu, eksternal. Secara internal, umat Islamnya itu ketika mereka mengungsi dari Andalusia ke negara orang, ke Afrika, itu benar-benar nggak mau lagi, nggak mau berjuang lagi buat balik. Trauma. Karena secara moralitas, secara agama, itu jauh dari Islam. Ilmunya tinggi, penemuannya bagus, tapi secara akhlak memang udah jebol. Kenapa? Saat Andalusia hancur ini, orang-orang muslim itu memang berbangga-bangga dengan bangunan, dengan arsitektur, tapi ya itu, masjidnya kosong, ulama ditinggalkan. Jadinya secara eksternal, neken banget, secara internal, ruhnya udah nggak ada. Kombinasi yang lengkap sekali, teman-teman. Saya khawatir jangan sampai 2 kombinasi itu terjadi di Indonesia. Secara eksternal tantangannya luar biasa, dihimpit 2 samudra, Amerika, Cina sedang bertempur, gitu kan. Secara internal, ruh kita nggak ada, masjid kosong, la haula wala quwata illa billah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Pelajaran buat kita. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan ya dari
Langsung saya speechless saking udah tidak tahu berkata-kata seperti apa. Ustadz, kita lanjutkan saja ya. Apakah masih ada pertanyaan? Oke. Ustadz, dikatakan Baitul Maqdis akan dibebaskan oleh umat Islam sebanyak 4 kali. Boleh diceritakan sejarahnya, Ustadz, asal dari riwayat tersebut dari zaman Rasulullah? Bukan akan, telah. Pembebas pertamanya adalah seorang Muslim di zaman Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Jadi sebelum Rasul sudah ada pembebas Baitul Maqdis. Kan Baitul Maqdis itu dibebaskan zaman Nabi Musa alaihissalam belum jadi, kemudian muridnya itulah. Pembebas keduanya Umar bin Khattab, pembebas ketiganya Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas keempatnya keluarga Adwa. Amin ya rabbal alamin. Dia belum terjadi. Ya. Dan ketika kamu mengira Allah, orang Indonesia kan kecil, gak akan bisa ke sana, mati konyol. Nah, teman-teman, ulama-ulama Arab itu kok justru optimismenya itu malah dipupuknya di Indonesia. Sampai seorang sosiolog Aljazair bilang begini, simpul kebangkitan Islam itu telah berpindah dari Kairo dan Damaskus menuju Jakarta dan Kuala Lumpur. Gitu. Yang pertama siapa tadi? Yang pertama Yusha bin Nun. Itu murid Nabi Musa alaihi salam sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat. Yang kedua Umar, ketiga Salahuddin, yang keempat mungkin kita. Gitu ya. Dan teman-teman, kalau kita ngerasa inferior, ngerasa nggak pantas, jangan kayak gitu. Justru sekarang kalau saya ketemu Syekh Mesir, ketemu Syekh Madinah, optimisme mereka tentang Indonesia itu tinggi sekali. Sama Indonesia Malaysia. Teman-teman tahu berita terbaru? 11 agen Mossad Israel ditangkap di Malaysia. Ya. Gak ada yang seberani itu, teman-teman semua. Sampai-sampai lagu Palestina, ada sebuah lagu yang bilang, Ya Jakarta hati khuyul, wahai Jakarta, berikanlah kesatria-kesatriamu. Karena yang di Palestina sedang menunggu Anda. Itulah kenapa kok mesra sekali kita dan Palestina. Ada dirgahayu mereka memperingati, mereka juga sering banget sejajar bendera Indonesia, Malaysia, Palestina, Indonesia gitu, sejajar gitu. Mereka yang punya optimisme sama kita. Ya, yang keempat mungkin kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustadz, sudah 17:11 di sini, masih ada satu pertanyaan lagi ya Ustadz. Ini pertanyaan terakhir. Ustadz, apakah benar peperangan di Palestina itu sampai hari kiamat? Dr. Musli Abdul Karim mengatakan Filistin Ummul Ma'arik. Palestina adalah induk segala peperangan. Ya, Palestina itu akan perang sampai akhir zaman, teman-teman semuanya. Tapi dia akan damai kalau umat Islam yang memimpin. Selalu itu udah kaidah sejarah. Ketika pasukan salib yang memimpin Palestina amburadul, ketika Zionis yang pimpin Palestina amburadul. Tapi ketika umat Islam yang memimpin Palestina, damai, nyaman, aman, orang Muslim, Kristen, Yahudi, sok mangga tinggal di Palestina, mangga. Tidak sulit, ringan tinggal di Palestina, silahkan. Nah, kenapa kok sampai akhir zaman nanti Dajjal bakal dibunuh di situ? Perang akhir zaman pun menurut Bible juga akan terjadi di Palestina. Al-Malhamah Kubro juga menurut umat Islam akan terjadi di wilayah Syam. Memang teman-teman semuanya. Maka benarlah kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bilang akan ada senantiasa segolongan kecil umatku yang tetap kokoh membela kebenaran. Orang-orang yang tidak menyukai mereka gak akan bisa mengalahkan mereka. Sahabat nanya, di mana mereka wahai Rasulullah? Coba tebak, apa jawaban Rasulullah? Mereka ada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad. Jadi memang orang-orang Palestina tuh memang ahlus sabat. Rintangan mereka gede.
Makanya memang porsi keimanan mereka juga besar, teman-teman semua. Ya. Tapi menariknya Rasul bilang, Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Orang yang ada di Baitul Maqdis dan yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Meskipun raganya nggak di Baitul Maqdis, tapi semangatnya, jiwanya, spiritnya, perjuangannya bersama Baitul Maqdis. Apakah mungkin itu kita termasuk? Ya tergantung kita. Mau atau enggak menjadi kafilah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah. Ustadz, ada nyelip ternyata satu pertanyaan lagi. Ya. Ini mirip-mirip, jadi mungkin bisa dijawab lebih pendek. Ustadz, bagaimana menumbuhkan giroh menjadi pembela Islam pada anak-anak? Menjadi pembela Islam pada anak-anak. Ceritain aja, Bu. Atau Kak, siapa nih? Kakak, abang, ceritain mereka kisah sebelum tidur, dongeng-dongeng dari Rasul, dari para sahabat-sahabatnya. Kalau bisa, ditahan untuk kenal yang macam-macam Disney, Little Mermaid, Cinderella, jangan dulu. Kalau bisa ditahan, yang cowok ditahan dari kenal sama Superman dan kawan-kawannya. Rasul dulu, kemudian sahabat-sahabatnya. Apa sih yang membuat saya itu berani ngebuat Gen Saladin? Saya itu dulu pernah di alun-alun Wonosobo ngelihat 2 orang anak yang rebutan sebuah nama, perang-perangan, pedang-pedangan, bertengkar karena rebutan nama. Pokoknya aku yang jadi Khalid, nggak mau, harus aku yang jadi Khalid. Nah, peristiwa yang sangat singkat itu membuat saya berpikir, andai semua anak-anak muslim tuh kayak gini. Teman-teman, ini orang tuanya hebat sekali. Sampai anaknya rebutan untuk menjadi Khalid. Kan beda sama sekarang. Aku pengen jadi Hulk-nya. Hulk-nya dong. Aku pengen jadi Power Ranger-nya. Enggak. Itu benar-benar gharib banget, unik sekali. Dan saya pengen itu terjadi di seluruh Indonesia. Makanya kita ngebuat Gen Saladin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga, mohon doanya, semoga istiqomah teman-teman. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah udah selesai semua Ustadz pertanyaannya. Kalau gitu, karena ini waktunya juga sudah menunjukkan pukul 17.16, mau menginformasikan juga ada baru Mas ini berita terbaru nih Ustadz, Islamic Center kebakaran di Keramat ya. Jadi mau minta bantuan Ustadz untuk memimpin doa di sini. Semoga kita-kita yang ada di sini termasuk menjadi barisan yang kokoh membela Islam dan kebenaran, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Lalu semoga orang-orang dan orang-orang yang ada di daerah sekitar Jakarta Islamic Center dan unit-unitnya diberikan pengganti yang lebih baik dan segera dimudahkan dalam pengurusnya hingga selesai. Amin, amin. Ustadz, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Nina. Teman-teman, mari kita tundukkan dulu menjelang maghrib ini, kita berdoa kepada Allah. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma dabbir umurana fa inna la nuhsinu tadbir. Ya Allah, aturlah urusan kami sebab kami tak pandai mengurus diri kami sendiri. Allahumma dabbir umurana fa inna la nuhsinu tadbir. Ya Allah, aturlah urusan kami, aturlah kebaikan buat kami, kan kami tak pandai mengurus diri kami sendiri. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, teguhkanlah bagi kami agama kami, sebab itulah ya Allah modal terbesar kami dalam hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dan ya Allah, kokohkan langkah kami untuk berada di bumi ini dengan finansial yang cukup, dengan keadaan harta yang baik, karena itulah ya Allah yang menjadi pundi-pundi kehidupan kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair.
Jadikanlah hidup kami, ya Allah, berlomba-lomba untuk kebaikan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Waja'alal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikan kematian menjadi istirahat kami dari segala fitnah dan keburukan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur man nasaraddin, ya Allah tolonglah segala umat Islam, aktivis, lembaga Islamic Center yang sekarang dalam keadaan musibah. Tolonglah ya Allah, apinya adalah milikmu, padamkanlah. Airnya adalah milikmu, maka ya Allah besarkanlah. Tanahnya adalah milikmu, anginnya adalah milikmu ya Allah. Mereka semua adalah tentara-tentaramu ya Allah. Mudahkanlah agar segala proses kebakarannya, musibahnya yang kami hadapi ini Engkau selesaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua termasuk dalam barisan hingga akhir nanti ya teman-teman ya. Mari berpegangan tangan semua. Jazakallah khair, Bang Edgar sudah hadir bersama kami di tengah-tengah keluarga A2. Terima kasih atas insight-insight barunya tentang Rabiul Adwal, yang terjadi di bulan Rabiul Adwal. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Akhir kata, saya Nina mewakili keluarga A2. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak, salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu di kajian berikutnya dan semoga kita selalu disehatkan. Amin. Izinkan saya menutup majelis ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih Bang Edgar. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.